Yeay, Mas Gendut punya kolam ikan di dalam mobil. Yeay. Ya, jadi permasalahan genangan air ini adalah berasal dari situ, teman-teman. Dari itu ada tetesan air yang lumayan deras sih. Mau dikasih ikan apa, Mas Gendut? Ikan cupang. Ikan cupang. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita kedatangan mobil Honda Accord. Mobil ini akan kita kerjakan detailing full pada bagian interiornya saja. Karena keluhan utama dari beliau, karpet dasar mobil ini basah pada bagian bawahnya. Kemungkinan entah bocor dari mana, nanti akan kita cari penyebabnya dan sumbernya di mana. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada bagian interiornya terlebih dahulu. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar total, mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya. Lagi-lagi becek guys, becek. Dan baunya agak Sangat-sangat miring. baunya jadi bisa dibayangkan ya, ini karpet dasar yang terendam air lama, jadi baunya itu udah nggak enak sekali, nggak sedap sekali, amat sangat bau. Ini kan anu di AC. Banyu AC. Air AC atau air dari luar? Air AC yang enggak anu ya. Banyu AC Yang nggak bisa terbuang keluar. oh. Dia enggak apa keluar tidak pada tempatnya. Jadi bukan dari air di luar ya? Bukan, air dari AC ya? Tidak mau gara-gara AC. Apa itu, apa saluran pembuangan air AC-nya itu tersumbat atau gimana? Ruangannya tidak enak. Saya apa sih? Dari bawah itu ada lubang. Salurannya itu berlubang. Mobil yang hilang kewibawaan. Mobil yang hilang kewibawaan. Lihat syarat. Ini kalau akibat dari genangan air yang nggak bisa keluar, jadi akhirnya mengendap di dalam interior, menyebabkan karat di lantai dasarnya. Jadi kita masih belum pasti untuk asal dari air ini, apakah dari luar, Maka sumber air sudah kan? apakah sumber air ada di bawah mobil. Nggak ada yang tahu. Ngomong alam. Ngomong alam.
Sebelum kita bongkar total, baru kita akan tahu permasalahannya. Ini nanti kemungkinan dikuliti nggak, Mas Dut? Nah, aja nggak bisa mas ini. Ini nggak dikulitin ya? Kita bersihkan dari pabrik ini. Oh, jadi mungkin dibersihkan dari di luarnya aja ya? Pakai spon magic gitu aja ya? Magic spon. Spon magic Mas Dut. Spon. Magic magic. Kok ngeyel toh? Tisu magic beli di Indomaret Mas. Jangan begitu mas. Sensor nanti mas. Ini udah berat dan Mas Dut tenaganya udah overpower. Pada proses pembongkaran interior ini kita harus sangat hati-hati dan juga teliti agar semua bagian interiornya tidak ada yang salah dalam pembongkarannya. Jadi tetap aman seperti kancingan dan juga baut-bautnya. Pada pembongkaran trim-trim interior ini kita menggunakan alat khusus yaitu Wipro. Alat khusus ini sangat aman dan juga dapat membongkar atau mencongkel bagian-bagian yang sempit tanpa melukai bagian trim-trim mobil. Mas Gendut punya kolam ikan di dalam mobil. Ini di dalam mobil loh. Air ini di dalam mobil, kedalamannya itu sekitar 1 ruas jari. Tuh. 5 cm bang. 1 ruas jari kedalamannya. Ini nggak tahu udah berapa lama air ini menggenang di sini. Ini di dalam mobil dan sebelah kanan juga menggenang air. Kalau dibiarkan lama-kelamaan ini akan menyebabkan korosi dan lantai dasar mobil ini bakalan berkarat pasti. Setelah selesai kita bongkar, rupanya kebocoran atau banjir yang ada di dalam interior kabin mobil ini berasal dari saluran AC yang bocor. Nanti mobil ini akan kita antar ke bengkel AC untuk diperbaiki bagian yang bocor tadi. Wow. Mau dikasih ikan apa Mas Dut? Ikan cupang. Kayaknya Mas Dut mandi di situ cukup dah. Tangannya tol. Jadi banyu belum. Percaya betul ya? Netes ya? Apa mancur? Coba dikaknya sih. Kak konslet ah? Enggak, dikaknya. Jadi permasalahan genangan air ini adalah berasal dari situ
teman-teman, dari itu ada tetesan air yang lumayan deras sih. Kalau lama-kelamaan juga bakalan penuh ini dalam kabin mobil. Tuh, ini tetesan air dari air AC ya, Mas Dut? Ya. Ayo, ini kita nyalakan ini. Ini dicoba sama Mas Dut untuk menyalakan AC. Dan di sini kelihatan akhirnya permasalahannya ada di sini, bahwa air itu berasal dari AC. Ini tuh, cukup deras itu aliran airnya, menetes tapi sering continue tuh. 4, 5, 6. Banter tapi mas ini mas. Wani ya toh? Iya, kenceng. Ya kalau umpamanya satu detik 10 tetes ya. Kayak banjir. Ya banjir seperti ini nih banjirnya. Tuh, kedalamannya aja udah 1 ruas jari. Tuh, makin kesini makin dalam. Makin kesini makin dalam. Tuh. Dan ini berasal dari air AC di sini. Setelah selesai kita bongkar, lanjut ke proses pencucian atau pembersihan pada bagian eksteriornya. Pada proses pencucian ini akan kita cuci bersih mulai dari kolong dan juga seluruh bagian bodi mobil ini. Setelah selesai kita cuci, lanjut ke proses pembersihan pada bagian seat belt. Untuk seat belt mobil ini, pembersihannya kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda daki yang menempel pada seat belt mobil, sehingga kita dapat membersihkannya secara cepat dan maksimal.
Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian karpet dasar mobil. Untuk karpet dasar yang sudah kita turunkan ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstra kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Setelah dikeluarkan, sumber-sumber bau apek dan juga kotoran itu bisa hilang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses shampoo menggunakan deterjen dan juga pembersihan menggunakan sikat manual agar jauh lebih bersih dan wangi lagi karpet dasar mobil ini. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Untuk jok mobil Honda Accord ini sudah dilapisi dengan kulit sehingga proses pembersihannya cukup cepat dan mudah. Cukup menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar dan juga menggunakan spon magic untuk dapat mengangkat kotoran yang berada di permukaan pori-pori kulitnya. Setelah selesai kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan juga spon magic, nanti akan dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan menggunakan sikat dan juga uap panas untuk menjangkau kotoran yang letaknya di sela-sela sempit dan juga di bagian jahitan-jahitannya. Kemudian untuk bagian trim-trim mobil juga akan kita bersihkan bagian luar dan dalamnya dari kotoran dan juga noda yang menempel.
Dan next, sekarang beralih ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador karena kotoran yang ada di plafon juga tidak terlalu parah. Pembersihan menggunakan tornador ini sangat ampuh dan juga dapat membersihkan plafon mobil secara maksimal dan tetap aman, sehingga tidak akan menimbulkan luka maupun goresan pada bagian plafon mobil. Mas Dut, ini jadi kerusakannya ada di mana, Mas Dut? Ternyata kerusakannya juga di hasilnya, Mas. Ternyata buangan buat air AC itu buntu. Oh, tersumbat ya? Tersumbat. Buntu, tersumbat. Terus kemarin tak tembak apa dicoba pakai tekanan angin, bisa keluar semua. Sekarang udah beres ya? Beres, sudah bisa keluar kan jalurnya AC. Oh, siap. Sudah keluar ke jalurnya AC yang seperti semula. Oke, jadi Insya Allah dijamin aman, Mas. posisinya di sini ya, Mas Dut ya? Ini pembuangannya AC-nya di sini yang tersumbat. Jadi sekarang udah beres dan insya Allah udah nggak akan kebanjiran lagi di dalam kabin mobil ini. Setelah selesai pembersihan seluruh bagian interiornya, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Untuk pemasangan interior ini juga harus kita pasang secara rapi dan juga presisi, hingga tidak ada bagian klip dan juga baut yang terlewat. Sekaligus tidak boleh ada bagian trim yang memiliki gap atau renggang pada bagian-bagian sambungannya, agar tidak menimbulkan suara-suara saat mobil ini dikendarai. Setelah selesai detailing pada seluruh bagian interiornya, lanjut ke proses finishing atau sentuhan tahap terakhir pada bagian bodi mobil. Akan kita proteksi menggunakan wax agar jauh lebih mengkilap dan makin kinclong.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Honda Accord ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.